Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku hanya berjalan-jalan ya tanpa arah karena ini aku merekam kegiatanku mengunjungi beberapa tempat di Surabaya untuk pekerjaan. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku memang sengaja untuk tidak naik Surabaya Bus atau Trans Semanggi karena memang sehari-hari itu aku menggunakan jasa ojek online ya, atau diantar teman menggunakan mobil ketika harus berkunjung ke tempat kerja. Sebagai informasi itu aku mengelola beberapa bimbingan belajar di kota Surabaya dan Sidoarjo. Jadi tugas aku itu keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau naik Surabaya Bus atau Trans Semanggi itu tidak nutut ya, karena biasanya aku harus mengunjungi lebih dari dua tempat dalam satu hari. Kalau menggunakan Trans Semanggi atau Surabaya Bus bisa, tapi akhirnya nanti akan molor ya waktunya, sehingga pekerjaanku terganggu. Makanya untuk kegiatan sehari-hari atau saat jam sibuk itu aku tidak menggunakan Trans Semanggi atau Surabaya Bus. Hanya ketika hari Sabtu atau hari Minggu ketika libur baru aku naik Trans Semanggi atau Surabaya Bus. Makanya kemarin yang bertanya kok tidak saat hari biasa saja naik Surabaya Bus atau Trans Semangginya, ya memang saya tidak menggunakannya. Kalau menggunakannya otomatis pekerjaan saya bisa terganggu. Nah, dari sini saya mau bercerita sedikit ya. Jadi alasan saya tidak menggunakan Trans Semanggi atau Surabaya Bus ketika hari biasa itu adalah karena memang rutenya tidak menjangkau seluruh tempat di Surabaya. Jadi tempat saya itu kebanyakan itu di sekitar daerah Pucang Anom ini. Kemudian ada di sekitar Kertajaya, kemudian ada lagi di sekitar Wiyung, tapi yang tidak tercover dengan Trans Semangginya. Jadi agak jauh ya di perumahan-perumahan itu. Akhirnya kalau naik Trans Semanggi atau Surabaya Bus itu biasanya kalau memang saya mau naik itu harus dijemput dulu oleh rekan saya. Akhirnya daripada tidak efektif ya, akhirnya ya ini saya naik ojek online atau bersama rekan saya. Sebenarnya ada beberapa tempat atau jalan utama di Surabaya itu yang memang butuh transportasi umum. Salah satunya itu di Jalan Ngagel ya. Jadi kita lewat Jalan Ngagel itu belum ada transportasi umum yang bisa diandalkan di sana. Ada angkot, saya lupa angkot apa. Itu lewatnya tuh jarang sekali. Saya pernah mencoba itu nggak kuat ya kalau menunggu terlalu lama. Nah, Jalan Ngagel itu juga belum ada transportasi umum yang bisa diandalkan. Lalu ada Jalan Diponegoro, ada beberapa jalan lain ya, seperti Jalan Wijaya Kusuma kalau nggak salah, yang di SMA Komplek itu SMA 1, 2, 5, dan 9 itu belum ada transportasi umum yang bisa diandalkan. Padahal di sana itu adalah tempat banyak siswa ya bersekolah. Murid saya yang bersekolah di sana juga sering mengeluhkan kalau di sana itu belum ada seperti Surabaya Bus, padahal letaknya di tengah-tengah ya, dekat dengan pusat kota. Selain itu saya memilih untuk tidak mengendarai sepeda motor di Surabaya karena saya belum hafal jalannya secara umum ya, secara detail, karena kan saya asli orang Malang. Jadi kalau naik sepeda motor itu saya takutnya nanti kalau harus putar balik atau harus jalan searah itu kadang saya lupa gitu ya, akhirnya terkena tilang. Makanya saya tetap menggunakan ojek online atau diantar oleh teman. Berbicara lagi mengenai transportasi umum di Surabaya, jadi kemarin kan sudah berbayar ya teman busnya. Saya sebenarnya agak sedikit sedih ya dan kecewa karena kalau membayar itu memang nggak apa-apa, tapi kalau saya lihat itu terlalu mahal harganya. Bayangkan 6.200 itu harus dibayarkan oleh penumpang untuk sekali jalan, tidak bisa untuk transit ke Surabaya Bus. Artinya kalau kita itu mau naik
Trans Semanggi lalu kemudian ganti ke Surabaya Bus, maka kita harus bayar lagi. Tidak ada tiket terusan ya seperti di Transjakarta. 6.200 juga menurut saya itu nilainya itu nominalnya itu nanggung ya. Kenapa nggak sekalian 5.000 saja seperti Surabaya Bus? Karena kalau saya lihat dengan fasilitas yang masih seperti itu, artinya jalurnya belum menjangkau semuanya. Rasanya agak susah ya kalau orang-orang itu harus naik Trans Semanggi setiap hari. Nah, seperti saya ini kan memang kalau ada rute utamanya, rute utamanya memang dilewati oleh Trans Semanggi. Tapi kalau ke rute yang lain, artinya yang ke tempat kerjanya itu kan harus menggunakan ojek online, oper lagi. Jadi bayangkan kalau setelah naik Trans Semanggi 6.200 ditambah ojek online, ya akhirnya nambah lagi kan. Makanya daripada naik Trans Semanggi, akhirnya orang-orang kan memilih naik ojek online lagi atau naik sepeda motor. Nah, ini sendiri saya menggunakan ojek online ini juga dengan promo ya, artinya ada promo juga. Jadi seperti Gojek ini ada promo, misalkan potongannya itu sekitar Rp6.000 setiap satu kali perjalanan, atau sekarang itu ada potongan berupa GoPay Coin sebesar 11.000. Jadi kalau kita itu apa transaksi ya dengan nilai tertentu di atas berapa ribu gitu, akan mendapatkan GoPay Point yang bisa digunakan untuk perjalanan selanjutnya. Nah, ini kalau nggak salah saya itu dari mana ya, saya lupa, dari daerah Ngagel lagi ya. Ini mau pulang ke Malang, jadi kalau mau naik Surabaya Bus harus sambung dulu ke halte terdekat, itu kalau nggak salah di halte Joyoboyo, lalu naik Surabaya Bus. Tapi karena keburu, akhirnya ini saya naik ojek online menuju ke terminal Bekasi. Nah, sepanjang perjalanan itu ternyata kalau naik motor di Surabaya memang tidak enak dibandingkan Surabaya Bus atau Semanggi, karena panas ya, tentu saja panas. Kalau hujan seperti sekarang itu kehujanan ya. Nah, akhirnya memang kita itu butuh transportasi umum ya. Sayangnya saya kurang paham kenapa kok pihak pemerintah, terutama Pemkot Surabaya, itu belum benar-benar merumuskan formula yang tepat terhadap transportasi umumnya. Jadi gimana sih caranya agar orang Surabaya itu mau naik transportasi umum, tidak hanya sekedar untuk jalan-jalan ya. Kalau saya lihat itu, kalau kalian lihat video saya di beberapa sebelumnya, itu kan isinya kan orang-orang, ibu-ibu sama anak-anak yang jalan-jalan putar-putar ya, bukan untuk benar-benar transportasi umum. Kalau jujur, setelah saya alami selama beberapa waktu ke belakang dan juga teman-teman saya yang bekerja di Surabaya, memang mereka akan lebih menggunakan kendaraan pribadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kalian bekerja di Surabaya ya kalian harus memiliki kendaraan pribadi. Makanya setiap akhir pekan, setiap jam sibuk ya, itu biasanya macet sekali. Nah, ini aja saya itu pulang ketika waktunya itu tidak terlalu sibuk ya. Ini sekitar hari Sabtu pagi kalau nggak salah, kalau nggak Minggu pagi saya lupa. Pokoknya ketika sepi itu saya akhirnya pulang ya ke Malang menggunakan ojek online. Karena kalau saya hitung, kalau naik Surabaya Bus sama ojek online ya jatuhnya juga hampir sama. Akhirnya saya menggunakan ojek online. Oke, kembali lagi ke masalah transportasi umum. Jadi yang dibutuhkan itu kalau menurut saya di Surabaya itu memang memperbanyak rute, terutama di tempat-tempat yang strategis, di jalan-jalan yang strategis. Karena kalau kita hanya menggunakan jalan yang utama ini, itu masih kurang. Tidak hanya itu, waktu tunggu itu juga menjadi sangat penting. Karena kalau kita menunggu bus terlalu lama, akhirnya kita kan juga males ya. Seperti naik Trans Semanggi itu kadang-kadang itu menunggunya setengah jam loh sekarang itu. Tidak sampai seperti dulu. Kalau dulu kan 15 menitan ya. Sekarang sudah setengah jam itu baru dapat satu. Kemudian di belakangnya itu ada lagi bus lagi, akhirnya kosong. Kan nggak karu-karuan ya waktunya. Jadi kalau nanti berbayar, semoga saja
ada peningkatan terutama mengenai jadwal itu, jadi orang-orang bisa lihat dengan tepat. Nah, tadi itu juga ada kereta komuter yang sayangnya belum maksimal menurut saya, karena jadwalnya itu ya juga masih nanggung gitu loh, jadi nggak banyak ya, hanya sekali sehari berapa kali, terutama kereta penataran itu hanya sedikit sekali. Saya sering kehabisan tiket kalau mau pulang menggunakan kereta api penataran, padahal harganya murah dan juga bisa langsung menuju ke Malang ya tanpa harus ke terminal dulu. Selain itu apalagi ya, saya mau cerita apa lagi, jadi ini adalah unek-unek saja. Kalau kalian tinggal di Surabaya, kalau kalian bekerja di Surabaya, itu biasanya kalian akan mengutamakan menggunakan kendaraan pribadi, jujur saja ya. Jadi meskipun saya itu mencoba untuk menarik orang-orang, terutama orang terdekat untuk naik kendaraan umum, tapi saya sendiri harus diakui mau tidak mau ya naik kendaraan pribadi. Karena kalau naik kendaraan umum ya otomatis pekerjaan saya akan terganggu ya, akhirnya saya tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, semoga saja dengan kedepannya dengan sistem berbayar teman bus ini akan ada rute baru, akan ada perbaikan, dan syukur-syukur kalau nanti tiketnya itu harganya itu terusan ya. Jadi ketika kita transit tidak perlu bayar lagi. Nah, mungkin kalau seperti itu nanti saya akan mencoba untuk menggunakan Trans Semanggi pada hari-hari bekerja, bukan hanya hari libur saja. Ada teman saya juga mulai menanyakan apakah ada manfaatnya ketika kita mencoba untuk naik Trans Semanggi atau Surabaya Bus. Memang ada, seperti tidak capek ya, kemudian kita akan bisa berfokus untuk beristirahat ya. Kalau seperti ini kan kalau naik motor kita juga capek ya, sepanjang perjalanan kita harus duduk tegak, kemudian belum lagi kalau hujan atau panas, akhirnya ketika sampai di tempat kerja itu ya lumayan lumayan capek, lumayan ngantuk ya, apalagi Surabaya itu panasnya minta ampun kalau siang, dan tiba-tiba saja itu hujan di tengah-tengah hari ya, akhirnya kondisi badan kita kan menurun. Kalau ada transportasi umum seperti bus, kita bisa istirahat sebentar sambil mendengarkan musik dan sebagainya. Nah, kalau kalian sendiri, kira-kira ada hal-hal apa yang bisa kalian sampaikan untuk transportasi di Surabaya? Mungkin selain ditambah rutenya untuk apa namanya, Trans Semanggi atau Surabaya Bus, atau mungkin harus ada integrasi lagi, atau mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan, silahkan kalian komentar ya di kolom komentar. Karena saya ini masih sekitar nggak sampai belum dua tahunan ya di sini, belum belum lama juga. Karena dulu itu seringnya tuh ke Jogja ya, jadi kalau di Jogja kan sudah Trans Jogja, tapi saya juga jarang karena tinggalnya juga di bukan daerah yang tercover Trans Jogja. Artinya memang tidak semua kota itu memiliki transportasi umum yang layak seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta kan memang hampir semua tempat itu ada ya, sampai di pelosok-pelosoknya itu ada apa angkotnya juga. Oke, sekian dulu video dari saya. Ini saya sudah sampai di dekat terminal Bungurasi. Sebentar lagi akan naik bus AKDP menuju ke Kota Malang. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. I don't need to own a fancy car, drive with you around the city. I don't need to live in a palace-like house. A simple home is enough for me. I don't need much, only your attention, a hand to hold,